Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syahri wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'da. Alhamdulillah, para calon penghuni surga yang baik hatina, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di hati, syukur di lisan, dan syukur anggota badan. Tidak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah berada di hari yang ke-12, di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita semua kesehatan lahir dan batin, sehingga tidak ada kalata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa, begitu juga amal-amal soleh yang menyertainya. Yang kedua, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin, Nabi pembawa kasih dan sayang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada para keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikut umat beliau yang senantiasa setia hingga akhir, sampai malakul maut, malaikat kematian, datang menjemput kita. Yang ketiga, kembali saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak, terkhusus kepada panitia atau pengurus inti Masjid Al-Ikhlas. Semoga apa yang kita lakukan ini, begitu juga jajaran-jajarannya, menjadi salah satu amal pemberat timbangan kebaikan tak, dan semoga ini menjadi salah satu amal jariah yang walaupun nanti kita sudah meninggal, tetap akan ada kiriman pahala
ke kubur tak. Bapak Ibu yang baik hatina rahimakumullahu taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amalu illa min salasah shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika manusia itu telah mati, jika manusia itu telah meninggal, in qata'a amalu, maka petuni tepok mi terputus mi semua amalannya. Di dalam potongan hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu besar kepada kita semua, bahwasanya kita semua ini manusia adalah calon jenazah. Semua dari kita calon jenazah, calon mayat semua. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperkuat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun kita jamaah, sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sekaya, sepintar apapun kita, cepat atau lambat, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, kematian akan mendatangi kita kalau sudah watun nami. Bapak Ibu yang baik hatina rahimakumullahu ta'ala, secara hitung-hitungan manusia memang bertambah umur tak. Secara kalkulator manusia bertambah umur tak. Tapi sebenarnya jamaah berkurang jatah hidup tak. Maksudnya hari demi hari berganti, bulan demi bulan, tahun demi tahun tidak terasa begitu cepat. Ini memberikan kode kepada kita bahwa kita semakin dekat di antar kekuburan. Setiap hari itu kita makin menjauh dari dunia,
semakin dekat ke kuburan. Maka persiapkan amal-amal solehah jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza matal insan in qata'a amalu. Jika manusia itu telah meninggal, maka terputuslah semua amalannya. Waktu dia masih hidup, masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa umrah, masih bisa haji, masih bisa sedekah, masih bisa beramal-amal yang baik lainnya. Tapi ketika malakul maut datang mencabut kita, maka disitulah batasnya, tidak bisa lagi beramal, terputus terpotong. Tapi ternyata jamaah sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada 3 amal yang tembus kubur tak. Ada 3 amal yang masih bisa tembus kubur tak. Illa min salasah, kata beliau, kecuali 3 amalan mami yang bisa tembus kubur tak. Yang pertama kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Maksudnya amal-amal jariyah. Amal-amal jariyah itu amal-amal yang tidak akan putus pahalana, walaupun orangnya sudah meninggal, masih bisa dapat kiriman-kiriman pahala ke kuburnya. Kalau dia punya amal-amal jariyah. Yang mana saja ini Pak Ustaz? Bentuk-bentuk, model-model amal-amal jariyah. Misalnya kita membangun masjid, yang kita bangun masjid, ini termasuk amal jariyah. Tidak mesti harus kita yang campur-campur pasir sama semennya, atur batu batana. Tapi siapapun yang terlibat dalam pembangunan suatu masjid, ya, maka dia akan mendapatkan amal jariyah, kiriman pahala ke kuburnya walaupun dia sudah meninggal, sepanjang masjid itu masih digunakan untuk ibadah, amal-amal kebaikan. Apalagi Pak Ustaz, membikin jalanan, bikin jalanan misalnya, bikin sumur misalnya. Siapapun yang terlibat di jalanan itu, di sumur itu, sepanjang jalanan itu masih dilalui, masih digunakan orang, air itu masih dimanfaatkan, maka tetap akan ada kiriman-kiriman pahala ke kuburnya. Apalagi Pak Ustaz, menyumbang Al-Quran ke masjid-masjid, kasih masuk ke Al-Quran ke masjid-masjid, misalnya ke rumah-rumah tahfiz, ke panti-panti asuhan, supaya kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin bisa baca Quran. Meninggal yang menyumbang, sepanjang itu Al-Quran masih dibaca, dimanfaatkan, tetap mengalir pahala ke kuburnya. Bahkan jamaah, mungkin tidak pernah kita berpikir, tidak mungkin kita pikirkan ini, termasuk juga amal jariyah ketika kita memberi makan dan minum orang. Memberi makan dan minum orang
itu termasuk sebenarnya amal jariah. Angapena kulle makin wedding Pak Ustaz. Padahal kalau orang makan, orang minum, keluar tonji asulu jipoe. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan menjadi darah daging, menjadi tulang. Siapa yang makan makanan, minuman, makanannya ataukah ditraktir ki, orang yang diberi makan minum tadi nagunakan ibadahnya untuk beribadah, beramal soleh kepada Allah. Iya, meninggal yang beri makan minum bisa dapat terus pahala. Apalagi kalau yang dikasih makan minum dicarikan nafkah adalah anak-anak istri tak di rumah. Jadi suami itu bisa dapat amal atau pahala jariah. Iya. Jadi jangan terlalu berhitungan. Ya, bolehlah perhitungan. Tapi ingat bahwa memberi makan dan minum anak istri tak di rumah termasuk amal jariah. Karena menjadi darah daging. Subhanallah. Intinya jamaah, jangan coba-coba mati sebelum kita punya amal jariah. Itu yang pengurus masjid luar biasa itu Pak. Itu bisa dia urus masjid. Ya karena biasa kalau pengurus masjid banyak yang musuhi itu. Apalagi kodong yang bendahara, yang pegang uang. Banyak cerita-cerita biasa itu di luar. Tapi sabar saja, karena itu amal jariata. Memang begitu. Surga itu mahal. Iya, apartemen saja di Makassar mahal. Apalagi surga. Harus lebih sabar lagi. Harus lebih berkorban lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carikan dirita amal-amal jariah sebelum meninggal masih ada di waktu. Amal yang kedua yang masih bisa tembus alam kubur ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu itu Bapak Ibu tidak cukup dinikmati, tidak cukup dihafal, tidak cukup dicatat, ditulis, dipikirkan, dipahami, tapi ilmu sebenarnya itu memanggil kepada amalan. Jadi dua yang dikumpul, dua yang harus bersinergi. Ilmu plus amal. Ilmu dan amalan. Itu yang harus bersinergi. Inilah keistimewaannya, keutamaannya guru-guru agama itu, ustadz-ustadz yang mengajar kebaikan atau orang-orang yang bukan di ustadz, bukan di pak kiai, tapi suka nasihati orang. Dia suka memang menasihati orang untuk jalan kebaikan. Orang yang seperti ini ketika pelajarannya yang diajarkan, nasihatnya yang dijalankan, diamalkan, dilakukan oleh orang, maka ketika dia meninggal, insyaallah ta'ala tetap akan ada kiriman-kiriman pahala ke kuburnya. Apalagi misalnya kalau ada orang rega anaknya orang gara-gara ikatte, gara-gara ini nasabah pas sabakan ikatte, anaknya orang bisa baca Quran, orang bisa hafal suratul Fatihah, nah baca itu Fatihah, paling kurangnya 17 kali Fatihah nak baca sehari semalam. Gara-gara kita orang bisa mengaji, bisa hafal Fatihah, setiap kali dia mengaji, tetap guru ngajinya dapat merasakan pahala di kuburnya.
Maka mari kita berlomba-lomba di dalam mengajarkan kebaikan. Jangan pernah bosan menasihati. Sepanjang itu berguna bermanfaat, terus menjadi pengajar kebaikan. Karena itu amal jariatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terakhir, yang ketiga, yang masih bisa tembus alam kubur waladin solihin yada'ulah, anak yang soleh, anak yang soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Pentingnya mencetak anak-anak soleh, anak-anak yang solehah Bapak Ibu. Silakan Anda mencetak banyak-banyak, itu hak Anda memang. Tapi jangan lupai pelajaran agamanya, ilmu agamanya, Al-Qur'annya, anak-anak tak. Iya. Pak Ustaz, mau sekali gak punya anak soleh ya, bagaimana caranya Pak Ustaz? Saya mencetak, mengkader anak-anak yang soleh, soleha, menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya. Sebenarnya jawabannya gampang sekali Bapak Ibu. Jawabannya gampang, tapi yang matane, yang batala, yang berat mengamalkannya itu yang super berat sekali. Nah, biar anak ustaz, anak kiai dari berat, mendidik anak berat sekali. Iya, tapi mau tidak mau, iya, kita mengharapkan ketika kita meninggal nanti ada kiriman doanya anandata. Itu harapan tak. Jadi caranya sebenarnya mudah sekali. Jawabannya mudah. Yang berat melakukannya. Misalnya mau anak laki-laki yang soleh. Ya tentu yang memberikan pertama kali contoh teladang bapak narung. Iya. Jadi misal Ananda cinta masjid, cinta sholat. Tapi kalau bapaknya tidak pernah muncul di masjid, dicari-cari sama Allah, tidak pernah muncul di masjid, ada di tempat lain. Anak tak juga nalihat bapaknya. Bapakku nasuruh kak sembahyang, sholat, tapi dia tidak. Jadi anak-anak juga merasa bagaimana bapak naruh kasih contoh anak laki-laki kalau rajin ke masjid bawa anak tapi jangan lupa anak-anak yang ini sebenarnya belum wajib, cuma dilatih, dibiasakan dulu supaya nanti kalau dewasa kalau besar tidak. Mamanya misalnya pakaiannya itu tentu protes juga anak perempuan tak mamaku saja begitu. Nah, ini caranya sebenarnya cetak anak soleh, anak soleha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua
anak-anak yang soleh, yang soleha, yang insya Allah Ta'ala mendoakan kedua orang tuanya ketika dia sudah meninggal. Bapak Ibu yang baik hatinya rahimakumullah Ta'ala, semoga ceramah yang singkat ini bisa kita bungkus baik-baik, dikasih masuk di hati tak, selalu hadirkan di pelupuk mata tak. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.